Dunia ojol sekarang semakin gawat. Semakin hari semakin gawat dan semakin parah. Tarif yang dipermurah, jarak yang dipangkas yang jauh menjadi pendek dengan harga yang disesuaikan, dan uang tambahan ini itu dan lainnya. Jarak yang makin murah, serta di kantor ojol sendiri, kantor aplikator, kedepannya manusia-manusia bakal digantikan oleh robot AI, yang mana ini mungkin bisa mengancam para ojol-ojol, terutama ojol-ojol lama ataupun ojol-ojol yang lebih dari 5 tahun atau 10 tahun berkarya ataupun bernasib ataupun berjibaku di jalanan di dunia ojol. Apa yang akan terjadi di dunia ojol? Jangan hanya dipikirkan spill pendapatan, spill gacor, spill anyep terus ya, tapi pikirkanlah ke depannya apa yang akan terjadi di dunia ojol ini. Ya, terutama tuh ojol-ojol lama yang udah nyaman dengan ojolnya, mari segera bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend. Gue lagi mengabarkan sekarang ini permasalahan dunia ojol yang mana makin hari makin rumit, makin runyam, makin suram katanya. Bahkan beberapa pengamat-pengamat, bahkan kreator-kreator baik ojol maupun non-ojol ataupun pengamat keuangan menyatakan ya ataupun menggambarkan garis depannya ojol itu bagaimana. Ada yang bilang ojol mau kiamat. Benar ya. Yang bilang ini, wah lu menakutkan bang, lu hoak bang, lu mengada-ngada bang. Lu boleh bilang itu sekarang, tapi lu akan merasakan ini mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Sekarang kan udah dimulai ya, dimulai awalnya ojol-ojol dipaksa rela menggunakan molis ya, membayar molis ya, tapi akhirnya banyak ojol-ojol yang nyerah, akhirnya kembali ke motor bensin, motor BBM. Lalu apalagi 2024 akhir ataupun 2025 dan seterusnya, teknologi Indonesia, teknologi global, teknologi dunia itu akan berbasis namanya AI ya. Dengan teknologi AI, semua yang dipekerjakan itu bukan lagi manusia tapi robot AI, yang mana robot AI semakin tahun berganti tahun, semakin hari itu daya kepintarannya melebihi daya kepintaran manusia ya, oke. Dan apabila ini diberlakukan untuk dunia ojol, bukan tidak mungkin semua pekerja, semua yang menjawab telepon, semua mesin penjawab, semua yang menjawab email dari pengaduan ojol akan dijawab oleh AI, karena akan menduplikat data-data dari kasus-kasus sebelumnya. Bila kasus kalian sama dengan sebelumnya, maka hukuman, perlakuan, dan suspend atau PM para ojol-ojol itu akan diberlakukan dengan hal yang sama tanpa naik banding. Mungkin pun naik banding, tapi banding ditolak dengan prosedur dan kriteria yang sama. Dan ini akan terjadi untuk dunia ojol. Dan apabila ini samping AI 2 hijau bersatu, maka akan dipegang oleh 1 hijau yang mana akan menguasai pasar secara global di Indonesia, dan tarifnya makin murah dan mungkin mengakibatkan para ojol-ojol ya gimana, tunggu sendiri lah ya, lu bayangin sendiri lah. Jangan bilang bang lu bikin konten menjelek-jelekkan ojol bang. Ini bukan konten untuk menjelek-jelekkan ojol, ini bukan konten untuk pamer-pamer pendapatan. Gue juga bisa sih pamer pendapatan, tapi gue sangat riskan dan sangat sedih dengan keadaan ojol sekarang. Ojol yang bergerilya pagi sampai malam, bahkan banyak ojol-ojol yang udah nyerah jadi ojol. Bahkan konten-konten kreator ojol yang pendapatannya fantastis, 500.000 sehari, 400.000 sehari, jam 3 pagi udah jalan ya, udah ngejar penumpang yang mau sholat subuh sampai ke stasiun. Sekarang udah enggak, hidupnya udah enak, udah makmur. Dan juga ada yang dulu nggak mau kerja kantor, sekarang balik lagi ke kantor, sayang dengan ijazah sarjananya. Oke, tanpa panjang lebar gue akan coba bahas ya masalah kiamat ojol ini. Kenapa ojol bisa kiamat? Dan ini para ojol harus tahu, para ojol harus melek dengan kehidupan seperti ini. Nih, gue akan bahas ini dia, kiamat ojol 2.0. Ini dari YouTube channel Sobat Parekraf Pro. Ini nggak bisa gue tayangin, takutnya gue kena copyright. Mungkin ada linknya di bawah. Nanti kalian bisa tonton aja abang ini ya. Ya cukup membantu lah ya, membantu channel abang ini juga ya. Karena informasinya
ada informatif dan untuk membuat kita melek ke depannya. Itu ojol-ojol ke depannya mau ngapain. Nah, ini. Kiamat ojol 2,0. Aplikator gandeng AI, manusia bakal didepak perlahan. Apakah teknologi ini membawa kemajuan atau malah bencana bagi rakyat dan ojol-ojol? Nah, nih. Ya, kiamat ojol, perusahaan gandeng AI. Nah, ya Grab mengakuisisi Gojek. Nah, nih. Ya, kita baca ya. Oh, ininya, deskripsinya. Kiamat ojol 2.0, perusahaan gandeng AI, manusia bakal didepak perlahan. Grab akuisisi Goto. Kiamat ojol 2.0 sudah di depan mata. Grab resmi menggandeng teknologi AI pemetaan alias DePIN dari Netic, membuka babak baru transportasi tanpa manusia. Di tengah lemahnya regulasi Indonesia, para driver-driver ojol atau ojol justru makin terancam oleh teknologi yang perlahan menggusur peran mereka. Apakah kita sedang menyambut masa depan canggih atau malah menyingkirkan jutaan pekerja digital? Nah, ini tonton pakai habis ya, akan mengungkapkan fakta di baliknya. Grab gandeng Netic dan DePIN, ancaman AI bagi ojol-ojol, lemahnya regulasi pemerintah, bandingkan dengan Cina yang tegas terhadap Big Tech. Mungkin bisa dilihat channelnya, ntar gua kasih linknya di bawah. Nah, ini kata-kata komentarnya ya. Nah, suaramu penting. Apakah teknologi ini membawa kemajuan atau malah bencana bagi rakyat kecil? Bagaimana pada sobat semuanya? Apakah ini kemajuan atau bencana bagi ojol-ojol? Tulis di kolom komentar. Lagi komentar dari Opi Kromon. Grab itu diakuisisi Gojek. Goto tetap holding, tapi kepemilikan Gojek itu jadi kecil seperti Tokopedia yang diakuisisi TikTok Shop. Argil Rahmat. Makin maju dunia, makin suram masa depan. Yang kaya makin kaya, yang menengah jadi ke bawah, yang miskin makin metong. RH Channel. Pemerintah Indonesia mah nggak tegas dan kurang peduli banget. Mau maju tenaga rakyatnya diperas tanpa hasil maksimal buat rapper atau ojol-ojol. Ada lagi Angga Kusuma, mantap. Lanjutkan bro. Nur Fitri Puspito. Kalau negara nggak berani, rakyat yang pimpin negara buat para penjajah pergi selamanya di tanah NKRI. Dulu pejuang-pejuang kita menang melawan penjajah dengan bersenjatakan senapan pistol. Semua kalah dengan bambu runcing dan semangat juang bersatu melawan penjajah. Maju terus, pandang mundur. Allah bersama orang-orang yang benar. First bosku, Gojek driver slot algoritma kapitalis lawan. Nah, ya ini sebagian banyak yang udah menyuarakan. Ya, jadi jangan kalian pikir gacor bang, ini bang, slot ini bang, oh grup hemat bang dan lainnya. Nggak usah kalian pikirkan itu sekarang, karena itu masanya udah lewat. Gue juga pernah mengalami seperti itu, mengalami 600 sehari, 700 sehari, kerja sampai 17 jam sehari. Gue udah asam garam dengan seperti itu. Tapi sekarang pikirkan ke depannya, apabila di kantor-kantor aplikator yang bekerja itu bukan manusia, ya apa gitu yang bekerja robot mah bukan manusia. Kerja bisa 24 jam. Bila baterainya mati, tinggal diganti baterai, dia kerja lagi. Tanpa tidur, tanpa makan, tanpa digaji. Cuma dikasih teknologi AI, dikasih baterai, ataupun dikasih casan listrik, ya buat dia hidup tetap 24 jam. Nah, mesin penjawab mungkin bisa AI, membalas email juga chatbot atau GPT juga AI dan lain sebagainya. Jadi sekarang dua pilihan bagi kalian, ojol. Kalau suka lu tetap jalanin, kalau lu nggak suka ya udah lu tinggalin aja. Ya kerja yang lain dah, apapun itu tahan-tahan kata netizen. Kenapa? Lu sukses tetap dibicarain, lu hancur tetap dibicarain. Jadi mendingan lu lakuin aja, apapun yang lu lakuin lu tetap akan dibicarakan. Jadi nggak usah pikirkan omongan orang, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Ojol, suka jalanin, gak suka tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.